Baik saudara-saudara, para penonton juga pendengar channel YouTube Marturia ini, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dan kita juga bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk berkarya dalam hidup. Dan saat ini mari kita pakai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan lewat channel YouTube ini. Kita akan membaca juga merenungkan tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami ada untuk tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahwa kehendak-Mu bagi kami adalah mengucap syukur dalam segala hal. Kami mengucap syukur bahwa kasih dan setia-Mu selalu kami rasakan dan selalu kami bersyukur juga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini ketika pun kami ada, kami menikmati waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami akan membaca dan merenungkan firman lewat juga channel YouTube ini. Maka ya Tuhan, biarlah kiranya semua kami yang ada, hamba-Mu ini diberkati dengan hikmat daripada Tuhan. Supaya ketika firman diberitakan, maka ada banyak orang yang terberkati. Semua kami terberkati melalui firman Tuhan. Maka ya Tuhan, berfirmanlah kiranya Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan. Kali ini bacaan firman Tuhan di Minggu Sengsara yang pertama ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-41 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-41 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Minta Penyembuhan. Firman Tuhan ditulis untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian, aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Demikian untuk bacaan firman Tuhan. Baik saudara-saudara, penderitaan karena sakit penyakit
dan pengkhianatan orang terdekat merupakan dua penderitaan yang tidak mudah dijalani. Dalam Mazmur ini, Daud mengalami keduanya secara bersamaan. Terkait penderitaannya karena sakit, Daud tetap percaya Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ayat 4. Meski sakit, ia masih bisa berharap kesembuhan dari Tuhan. Sakit fisiknya masih tidak seberapa dibandingkan sakit hati yang ia rasakan karena orang-orang di sekitarnya. Daud mengalami hal-hal itu saat orang datang menjenguknya, tapi hati mereka penuh dusta dan kejahatan. Ia ungkapkan perasaan itu lewat kalimat, sahabat karib yang kupercayai telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mereka mengira Daud tidak akan selamat dari sakit jasmaninya dan tidak akan bangkit lagi karena kejahatan dan pengkhianatan yang dialaminya. Tidak demikian yang terjadi. Meski situasi hidupnya belum berubah. Walau sakit, penyakit dan pengkhianatan masih ia alami. Tetapi Daud berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Ayat 5. Ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Ayat 11. Bagi Daud, tidak ada soal seberapa parah sakit penyakit yang ia alami, seberapa besar kejahatan yang dirancangkan oleh musuh-musuhnya, dan seberapa menusuk pengkhianatan yang dilakukan oleh sahabat karibnya. Selama Tuhan masih besertanya, Daud tahu bahwa ia masih punya penolong yang setia, sehingga ia dengan iman dapat berkata, tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Ayat 13 sampai dengan ayat 15. Saudara-saudara, jangan takut apa yang terjadi dalam hidup kita selama Tuhan masih beserta kita. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menjatuhkan kita. Dalam hidup ada yang tetap menjadi sahabat di saat apapun, dan ada juga yang tidak menjadi sahabat. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang seharusnya menjadi harapan kita, jangan kita terlarut atau tenggelam dalam kekecewaan. Yakinlah bahwa ada Tuhan yang senantiasa menjadi sahabat kita yang sejati. Jalanilah hidup dalam ketulusan dan kepercayaan kepada Tuhan, maka Ia akan menegakkan langkah kaki kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Baik saudara-saudara, saat ini kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Terima kasih lewat channel YouTube ini firman-Mu boleh diberikan. Kami semakin dikuatkan bahwa dalam hidup ini kami tidak perlu takut karena ada Tuhan yang beserta dengan kami. Sekalipun ada realitas tentang bagaimana ketidaksetiaan, tetapi kami yakin bahwa Engkau tuh selalu setia dalam keberadaan hidup. Kuatkan kami untuk dapat menjadi pelaku. Terima kasih bahwa lewat channel YouTube ini firman-Mu boleh diberikan. Maka ya Tuhan, biarlah kiranya channel YouTube Marturia Bukit Kasih ini senantiasa diberkati. Tim multimedia yang ada
semua diberkati oleh Tuhan. Semua kami, para pendengar, nonton, semua diberkati dalam karya-karya hidup kami, diberkati oleh Tuhan, termasuk juga atau terlebih juga dalam dedikasi kami untuk melayani Tuhan, senantiasa diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang ini yang menjadi doa kami, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia. Amin. Demikian untuk firman dan perenungan. Tuhan memberkati semua kita. Amin.